Baik, sampah ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyakit. Siapa yang tadi masih pagi-pagi udah jajan? Asian. Bu. Asian, Bu. Tadi dia Terus sampahnya dibuat di mana? Nah, baiknya di mana? Baiknya di mana? Besok lagi di jalan. Nono ya. Kalau tidak ada tong sampahnya anak-anak, boleh dikantongi atau dibawa pulang ya, supaya tidak menjadi pencemaran lingkungan dan penyakit. Dari mana penyakitnya ya Bu? Kan cuma satu sampahku. Kalau cuma kamu, terus kawanmu juga berbuat demikian, maka tumpukan sampahnya bisa menyebabkan datangnya nyamuk, hama, sehingga timbullah penyakit. Next. Nah, kita masuk ke jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sehingga mudah membusuk atau terurai secara alami. Contohnya apa? Sisa buah, panas, sayuran busuk, daun kering. Nah, ini kan yang dibilang sisa makhluk hidup, dan hewan. Kalau bangku yang udah rusak ini sampah organik kah tidak? Tidak. Ayo apa? Yang bilang organik? Ada sampah apa? Organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari bahan buatan manusia atau hasil olahan pabrik dan sulit terurai. Nah, sampah ini adalah kebalikan dari sampah organik anak-anak. Yang tadi itu sampah yang mudah terurai atau tidak? Yang organik. Coba diingat. Mudah terurai. Ya, diingat aja ya. Kalau organik mudah terurai, anorganik tidak terurai. Contohnya apa? Kalau contoh lainnya apa? Yang di ruangan ini coba. Radio, AC, boleh lah. AC, botol minum, terus AC, terus laptop, modem. Ya, next. Kenapa dia karena kenapa dia tidak mudah ya, bukan tidak bisa. Karena karena itu buatan manusia. Nah, contohnya ini plastik ini kan. Tahu anak-anak, kalau plastik itu dibiarkan di tanah, itu sulit terurai karena membutuhkan 1000 tahun lamanya supaya bisa terurai. Karena bahan yang terbuat dari plastik itu sulit apa ya? Pokoknya sama mikroorganisme. Selanjutnya ada sampah bahan berbahaya dan beracun yang disebut dengan B3. Sampah B3 ini adalah sampah yang berbahaya dan beracun bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan karena bisa menyebabkan pencemaran air dan tanah. Kenapa? Coba kalian lah dulu yang bilang pengertian sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Nah, sisa-sisanya ini kan ada, atau misalnya yang udah kadaluarsa nih.
kan ibaratnya ada anak-anak nih lewat, dia kan tidak tahu itu ya. Misalnya dia mau jajan keluar gitu kan, sampah. Kenapa nak? Makanya di sinilah kita belajar. Nah, jadi contohnya anak teman kamu yang lain pergi jajan terus lewat depan rumah kamu melihat sampah ini, dia kepo. Nah, seumuran kamu ini semua punya rasa jiwa yang ingin tahu yang tinggi. Bisa aja dia coba-coba kan, ini apa ya? Itu sehingga berbahaya. Pentingnya memilah sampah. Yang pertama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, mengurangi pencemaran air dan udara. Ketiga, memperlambat proses daur ulang. Keempat, mencegah penyebaran penyakit. Nah, pentingnya memilah. Memilah ini yang dimaksud yaitu kalau bisa, kalau di sekitar kita ini kan jarang ditemukan itu memilah-milah sampah ya. Ibaratnya tong sampah cuma satu gitu kan, tidak ada pembedaan antara organik dan anorganik. Pentingnya apa? Supaya memudahkan orang yang kerjanya mengambil sampah itu, anak-anak. Ya. Kemudian ada dampaknya. Dampaknya apa? Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampaknya terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungannya apa? Suara sini tidak ada, ulangi dulu. Pencemaran Pencemaran air. Bu, kan sampahnya bisa sih, Bu. Biar misal sampahnya kan bisa dibakar supaya biar cepat terurai seperti plastiknya. Nah, kalau misalnya di rumah kamu sore-sorenya bakar sampah, terus teman kamu juga bakar sampah, semuanya bakar sampah, yang ada terjadi pencemaran udara. Pintar lah. Nggak ada yang ada polusi udara. Terus ada dampak yang terhadap kesehatan. Yang pertama apa? Sesak napas. Ini nah. Yang pertama, ayo baca. Menjadi sarang nyamuk, lalat, dan tikus. Kedua, itulah tadi yang bilang kalau kamu tuh bukan sampah yang ada nyamuk datang dan kamu menjadi sakit, yang mana sakitnya ini sakit DBD. Mau sakit? Ya udah, buanglah sampah pada tempatnya. Oh, ternyata masih ada dampaknya ke yang lain. Yang selanjutnya itu adalah untuk kehidupan sosial. Yang pertama ada lingkungan itulah siapa temannya yang kotor. Rapi. Boleh diingat temannya ya. Kasihan. Supaya tidak dijelek-jelekan kawannya, harus sama-sama bersih lah kita ya. Nah, yang terakhir ada di sekolah, di tempat kita sekarang ini. Menurut kalian lingkungan sekolah kita bersih nggak ya? Iya. Boleh dibaca nak pertama? Pernah nggak dalam seni budaya kalian bersuara dari tau nggak botol minum ada itu? Pada
Kak. Oke, jadi sebelumnya sudah paham kan ketiga jenis sampah itu? Yang pertama, jenis sampah apa? Organik. Apa pengertiannya? Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah yang yang ketiga ada sampah sampah yang oke. Karena sudah mengerti pengertiannya, di sini Ibu ada tugas yang mana kalian membentuk kelompok kecil, tapi yang Ibu suruh maju itu 2 kelompok. Sebagai contohnya, Ibu tunggu dulu 1 orang, terus dipilih temannya ya. Boleh Kak Renda 1. Oh, nah. Kemudian saya Hasan dipilih ya temannya 2 lagi. Maju ke depan nak. Boleh langsung aja ke depan. Kehasian. Pancai. Jadi tugas kita ini adalah memilah sampah. Temannya mana bang? Boleh datang ke atas. Nanti mau nilainya jelek. Kasih saran nih, Bu. Yang mana dapat nilai plus? Dia mau dapat nilai min. Dapat nilai A. Nah, Sudi. Si surang tong. Rezeki kamu dari mana? Kemarin dah. Geling-geling. Oke, tapi anak-anak, di sini kita kasih waktu 2 menit. Iya. Oh, 5 menit. Berapa menit ya, anak-anak? 1 menit. 1 menit cukup? Kita hitung ya, jadi mulai. Kalian tidak berhenti nanti ya. Ya, Bu. Oke. 3, 2, 1. Ayo. Barin na. Pacaran din lang lagi na. Siapa itu? Salting cok. Dia. Sudah habis? Barin na. Nah, kelompok orang ini dulu ya nak.